Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas mengenai rupiah cepat ya teman-teman. Nah, jadi rupiah cepat ini adalah satu aplikasi P2P lending konsumtif di mana di aplikasi ini kita bisa meminjam uang ataupun kita bisa menjadi pendana ya teman-teman. Jadi sama seperti P2P lending konsumtif lainnya, sama seperti Asetku, Uangme, EasyCash. Jadi kita juga bisa menjadi pendana di sini dan kita bisa mendapatkan return dari berinvestasi di sini ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku belum pernah investasi di rupiah cepat ini. Jadi sebelumnya aku memberikan perbandingan antara P2P lending produktif dengan P2P lending konsumtif. Lalu di sana aku bahas mengenai beberapa P2P lending yang termasuk OJK dan aku membahas tentang gimana sih cara kita mengamatinya apakah itu produktif atau konsumtif. Nah, kemudian di video itu ada salah satu teman kita yang bernama Daniela Lode. Beliau bertanya bahwa, "Hai, ada pernah coba rupiah cepat dan modal rakyat nggak? Mohon reviewnya, makasih." Nah, jadi sebelumnya aku bahkan nggak tahu kalau misalnya di rupiah cepat itu kita bisa mendanai, teman-teman. Aku kira di sana hanya dimasuki oleh para investor besar. Nah, jadi aku pun setelah aku mendapatkan komen seperti ini, aku pun melakukan riset ya, teman-teman. Dan aku pun mempelajari websitenya seperti apa, terus juga berusaha mencari beberapa informasi mengenai rupiah cepat. Nah, jadi rupiah cepat ini sama seperti yang lain, sama seperti EasyCash, Uangme, Asetku. Kalau misalnya kita cek ke websitenya, kamu bisa cek ke websitenya ke rupiahcepat.co.id ya, teman-teman. Nah, kita bisa cek bahwa aplikasi ini sebenarnya juga udah legit dan bahkan sebenarnya udah termasuk terdaftar diawasi oleh OJK juga ya teman-teman. Nah, kalau kita ke bagian profil perusahaannya, di sini kita bisa mempelajari tentang rupiah cepat, yaitu PT Kredit Utama Fintech Indonesia. Ini platform peer-to-peer lending yang berizin dan diawasi OJK berdasarkan surat keputusan nomor KAP 132. Kita bakal cek ya teman-teman. Kita bakal cek apakah bener kalau perusahaan ini emang beneran udah diawasi oleh OJK. Nah, jadi seperti biasa aku udah download PDF ini ya teman-teman. Kamu bisa langsung ke website OJK-nya, kamu bisa ketik di Google OJK Financial Technology. Kamu bisa download ini, perusahaan fintech lending berizin OJK per 3 Januari 2022. Jadi setiap bulan OJK selalu merilis laporan perusahaan mana aja sih yang sebenarnya udah lulus OJK dan udah berizin diawasi oleh OJK dan juga beroperasi di bawah izin dari OJK. Kita bakal cek ya teman-teman, apakah rupiah cepat ada di sini. Nih, kalau misalnya kita cek nomor 24 ada ya teman-teman, rupiah cepat, rupiahcepat.co.id, PT Kredit Utama Fintech Indonesia, KHP 132 ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita cek websitenya, benar bahwa emang perusahaan ini udah terdaftar di OJK. Jadi harusnya sih aman kalau misalnya kita berinvestasi di sini karena udah mendapatkan izin dari OJK ya teman-teman. Nah, bahkan kalau misalnya kita ke websitenya, kita juga bisa melihat bagian dari manajemen perusahaan rupiah cepat ya teman-teman. Yaitu ada direktur utamanya, Bu Yolanda, Bu Ana. Kita bisa lihat semuanya ya teman-teman. Dan di sini juga kita bisa cek statistik teman-teman, yaitu total akumulasi pinjaman yang udah didanai berapa, terus pinjaman tahun ini berapa, pinjaman yang belum dibayar berapa, akumulasi peminjam perorangan berapa, jumlah borrower aktif berapa. Bahkan kita bisa download laporan keuangannya. Dan seperti yang aku cek, TKB 90 di rupiah cepat ini adalah 100% ya teman-teman. Jadi selama 3 bulan terakhir, semua pinjamannya berhasil dikembalikan ke para investor, sehingga para lender semuanya mendapatkan dana kembali teman-teman. Nah, kemudian angka statistik ini, aku juga udah mengumpulkan angka statistik ini dan aku membandingkan dengan beberapa P2P lending konsumtif lainnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ke websitenya Asetku kan juga pasti memberikan data seperti ini, total pinjaman tahunan, jumlah pinjaman outstanding, total peminjam. Begitu juga dengan kredit pintar, pasti semuanya memberikan data mengenai detail ini ya teman-teman. Nih, kalau kamu ke website kredit pintar, mereka juga kasih detailnya, total pinjamannya. Terus kemudian dari website Uangme juga ada. Kemudian yang terakhir adalah yang aku sering bahas, aku juga udah investasi di sini, yaitu EasyCash ya teman-teman. EasyCash juga kalau kamu ke websitenya, kamu juga bisa cek detail-detail statistiknya. Nah, semuanya udah aku kompilasi ke dalam satu Excel ini ya teman-teman. Nah, kamu bisa perhatiin, aku udah jabarin semua asetku, total pinjamannya berapa, peminjam aktifnya berapa, total peminjamnya, pinjaman outstanding, pinjaman tahun ini, terus juga detail seperti mereka ada rilis laporan keuangan atau enggak, mereka udah izin OJK atau enggak, mereka keterbukaan manajemen atau enggak. Nah, jadi bisa kita lihat ya teman-teman, dari segi total pinjaman, sebenarnya yang paling gede itu adalah Asetku. Jadi bisa dibilang Asetku ini adalah salah satu market leadernya teman-teman di bidang P2P lending konsumtif nih. Kalau kamu bisa lihat nih, total pinjaman mereka mencapai 42 triliun. Baru diikuti dengan kredit pintar, rupiah cepat, EasyCash, dan Uangme. Nah, kredit pintar ini mungkin kamu nggak gitu sering dengar karena kredit pintar ini kamu cuma bisa meminjam di kredit pintar. Kamu nggak bisa mendanai karena untuk saat ini pendananya adalah investor dari luar negeri ya teman-teman, investor dari Cina. Tapi yang aku tahu di zaman dulu di kredit pintar ini kamu juga bisa mendanai
mendanai. Cuman entah kenapa sama mereka jadi hanya bisa meminjam ya teman-teman, udah nggak bisa mendanai lagi. Nah, jadi rupiah cepat nih ada di posisi ketiga kalau misalnya kita bandingin sama yang ini. Mereka total pinjaman pendanaannya itu ada di bawah Asetku dan di bawah Kredit Pintar, tapi lebih besar daripada EasyCash dan Uangmi. Jadi sebenarnya perusahaan rupiah cepat ini bisa dibilang lebih besar daripada EasyCash dan Uangmi ya teman-teman. Dengan peminjam aktif, kalau kamu lihat peminjam aktifnya 230.000, itu juga bukan angka yang kecil. Cuman kalau misalnya kita bandingkan, tetap jauh di bawah Asetku ya teman-teman. Asetku sampai peminjam aktifnya bisa di angka 8 juta teman-teman, itu angka yang luar biasa banget. Tapi rupiah cepat masih lebih besar daripada Uangmi, namun masih kalah besar dari EasyCash ya teman-teman. Kalau misalnya total peminjam yang keseluruhan, kalau ini kan total peminjam aktif, total peminjam keseluruhan juga kamu bisa lihat bahwa yang paling banyak itu adalah Asetku, kedua Kredit Pintar, ketiga rupiah cepat, keempat EasyCash dan Uangmi terakhir. Nah, jadi bisa dilihat bahwa rupiah cepat bisa dibilang sebenarnya masih di bawah Asetku, namun rupiah cepat udah di atas EasyCash dan Uangmi teman-teman. Jadi aku rasa rupiah cepat nih adalah suatu platform yang cukup aman untuk kita bisa mendanai juga ya teman-teman. Pinjaman outstandingnya ini adalah total pinjaman yang masih belum dibayar ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa di sini yang paling besar adalah Kredit Pintar. Sepertinya mereka yang paling ambisius di tahun ini. Kalau kita lihat pinjaman tahun ini, kelihatan kan teman-teman mana yang paling gede? Yang paling gede yaitu Asetku dan Kredit Pintar. Jadi bisa dibilang tahun ini, mungkin tahun ini maksudnya refernya ke tahun lalu ya, tahun 2021. Paling besar ada di Asetku dan Kredit Pintar. Mereka paling ambisius di tahun ini. Sedangkan kalau kita bandingin rupiah cepat 3,8T, yaitu mungkin seperempatnya dari Asetku lebih dikit ya teman-teman. Tapi angka 3,8T ini udah jauh melebihi dari EasyCash dan Uangmi. Jadi bisa dilihat bahwa di tahun ini rupiah cepat jauh lebih ambisius dibandingkan EasyCash dan Uangmi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa pastikan bahwa sebenarnya rupiah cepat nih harusnya perusahaan yang legit juga ya teman-teman. Dimana dana yang mereka salurkan juga nggak main-main. Mereka menyalurkan dana yang sangat besar, yaitu 12T. Ini udah bisa dibilang mungkin salah satu market leadernya juga teman-teman. Jadi aku rasa platform ini adalah platform yang cukup aman ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat beberapa detail kecil, yaitu di sini apakah perusahaannya merilis laporan keuangannya. Kita bisa lihat semuanya checklist di sini, artinya kelima perusahaan ini adalah perusahaan yang legit. Mereka selalu merilis laporan keuangan. Terus juga yang kedua adalah ini mereka semuanya udah berizin OJK. Kalau misalnya kita cek semuanya udah ada ya teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Rupiah cepat udah ada, Asetku ada, Kredit Pintar ada juga, kemudian Uangmi ada juga, EasyCash ada juga ya teman-teman. Jadi kita bisa pastikan bahwa semua perusahaan ini adalah perusahaan yang udah lulus OJK teman-teman. Mereka semua udah beroperasi di bawah OJK ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah keterbukaan manajemen. Yaitu jadi kalau misalnya kamu cek websitenya, kamu bahkan bisa cek siapa aja orang di balik perusahaan ini teman-teman. Nih kamu bisa cek ya, mereka adalah orang di balik perusahaan ini. Bahkan di yang lain juga ya teman-teman. Uangmi juga kamu bisa cek, di EasyCash juga kamu bisa cek, Kredit Pintar juga kamu bisa cek. Kemudian yang terakhir di Asetku juga tentu kamu bisa cek ya teman-teman. Bahkan di halaman awal dari kasih. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa mereka semua juga memiliki keterbukaan manajemen, di mana mereka beneran legit dan kasih tahu siapa aja eksekutif di balik tim mereka ya teman-teman. Dari situ itu bisa meningkatkan kepercayaan kita sebagai para investor terhadap para P2P lending ini ya teman-teman. Nah, jadi dari informasi yang aku dapat, ternyata teman-teman, rupiah cepat ini di awal mereka hanya menggunakan dana dari para investor teman-teman. Makanya mereka nggak gitu ada pendanaan dari investor retail seperti kita. Namun di pertengahan tahun lalu mereka baru mulai menggunakan dana dari retail teman-teman. Artinya mereka mau melakukan yang namanya ekspansi ya pastinya. Karena mereka juga ngambil dana dari kita para lender retail atau investor retail. Namun dari info yang aku dapat, mereka hanya menggunakan proporsi kecil untuk investor retail ya teman-teman. Dari data yang aku dapat, mereka hanya menggunakan 10% dari dana investor retail, sedangkan sisa dananya mereka dapat dari investor luar negeri, yaitu investor yang berasal dari China teman-teman. Kemudian aku juga mendapatkan informasi bahwa mereka ini udah memiliki karyawan sebanyak 800 orang ya teman-teman. Jadi bisa dibilang rupiah cepat ini juga merupakan perusahaan yang menurutku legit juga. Jadi harusnya kalau misalnya kita mau investasi di sini, sebenarnya nggak apa-apa juga ya teman-teman. Namun kalau misalnya kamu tanya apakah aku rekomendasiin atau enggak, jawabannya adalah aku bukan yang nggak bisa, tapi belum bisa merekomendasikan. Karena kenapa teman-teman? Karena alasannya adalah aku belum coba. Jadi aku belum tahu apakah ini beneran membayar. Kita bakal tes nanti ya teman-teman. Kalau misalnya
EasyCash, asetku, Uangme. Kenapa aku berani rekomendasiin ke teman-teman? Karena aku udah berinvestasi semenjak sekitar 1,5 tahun lebih ya teman-teman, kira-kira 1 tahun lebih. Kalau kamu lihat, aku kan udah memiliki portofolio di sana dan aku beneran udah mendapatkan uang return hasil berinvestasi di sana. Sedangkan rupiah cepat ini, aku baru tahu karena salah seorang subscriber kita mengingatkan bahwa rupiah cepat juga ternyata bisa mendanai. Jadi sebenarnya aku baru tahu. Maka dari itu, dengan adanya video ini, kita hanya melakukan analisa. Nanti di video berikutnya, aku bakal coba berinvestasi di rupiah cepat ya teman-teman. Dan kita bakal lihat apakah nanti rupiah cepat itu beneran membayar kita atau enggak. Dan juga nanti aku bakal kasih tutorial gimana sih cara top up-nya, cara melakukan investasinya, cara kita menggunakan aplikasinya, cara installnya, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, ada beberapa disclaimer yang aku mau berikan, yaitu kalau misalnya aplikasi P2P lending konsumtif semacam ini, seperti yang di contoh-contoh ini, Asetku, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, EasyCash, Uangme, ini merupakan investasi yang tinggi resiko. Jadi aku berkali-kali mengingatkan, kalau kamu pengen investasi di sini, pastikan kamu jangan menggunakan semua dari dana kamu ya teman-teman. Kamu pastikan kamu menggunakan hanya sebagian dari dana kamu. Pastikan kamu jangan taruh proporsi yang terlalu besar di investasi yang seperti ini. Kamu boleh taruh, tapi kamu pastikan kamu melakukan diversifikasi. Dan jangan sampai proporsi kamu di satu titik investasi itu terlalu besar. Karena kalau misalnya nanti proporsimu terlalu besar, misalnya kamu masukin ke salah satu ini, kamu masukin sampai 80% dari portofolio. Nanti kalau misalnya ada kenapa-napa, ada gagal bayar, kamu bakal bisa kena damage yang gede banget. Jadi pastikan kalau kamu pengen investasi di sini, disesuaikan dengan profil resiko kamu, jangan lupa lakukan diversifikasi, dan juga kamu investasi menurut tingkat keyakinan kamu ya teman-teman. Terus ada beberapa disclaimer lagi yang aku perlu kasih, yaitu investasi di platform seperti ini pasti nggak bersifat syariah ya teman-teman. Jadi bagi kamu yang punya prinsip hanya berinvestasi di instrumen yang bersifat syariah, sebaiknya kamu menghindari instrumen seperti ini, karena ini pasti nggak bersifat syariah, ini pasti mengandung riba ya teman-teman. Nah, jadi sekian video pada kali ini. Di video berikutnya aku bakal langsung top up dan bakal langsung ke aplikasinya Rupiah Cepat ya teman-teman. Kita bakal coba investasi di sana. Kemudian nanti kita bakal lihat setelah beberapa, kita ambil yang berapa terminnya berapa lama. Kemudian setelah terminnya habis, kita lihat apakah uang kita beneran kembali. Dan aku bakal mereview gimana sih berinvestasi di Rupiah Cepat. Apakah nyaman? Terus apakah nanti dihitungin bunganya atau gimana? Seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu ya channel ini. Nah, jadi buat Kak Daniela Lode untuk Rupiah Cepat dan modal rakyat, nanti aku bakal coba ya. Rupiah Cepat di video selanjutnya aku bakal coba masukin dana dan kita lihat apakah uang kita beneran akan kembali. Kalau saranku pribadi, sebelum uangku kembali, kamu ya mungkin kamu sabar dulu, jangan investasi dulu supaya nanti kita lihat dulu apakah uangnya akan kembali atau enggak. Jadi di sini aku tes dulu, kalau misalnya nanti danaku nggak kembali, jadi setidaknya kamu juga nggak kehilangan dana ya. Jadi biar danaku jadi tamengnya dulu teman-teman. Kita lihat apakah nanti uangnya bakal kembali atau enggak. Kalau uangnya kembali, ternyata Rupiah Cepat emang bayar dan emang bagus, platformnya emang bener, pengembaliannya juga sesuai, baru nanti kamu boleh mulai berinvestasi ya. Dan untuk modal rakyat, mungkin nanti di video berikutnya nanti aku juga bakal coba pelajari dan coba review ya teman-teman, satu persatu ya. Karena pastinya P2P lending di Indonesia ada banyak dan pastinya aku nggak bisa berinvestasi di semuanya. Pasti aku akan mencoba sebanyak mungkin dan mereview sebanyak mungkin ya teman-teman. Semoga membantu buat Kak Daniela Lode. Ditunggu video berikutnya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen membantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di video ini ya teman-teman. Dengan kamu menggunakan kode referral ini, nanti kamu bakal dapat bonus. Bonusnya apa? Kamu bisa lihat di bagian kanan ini. Nah, nanti bonus yang kamu dapat bisa kamu gunakan untuk berinvestasi. Bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini supaya bisa mengedukasi lebih banyak orang, bisa meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, dan bisa membantu lebih banyak orang lagi mengenai personal finance ini ya teman-teman. Sekian videoku pada kali ini. Ditunggu video berikutnya mengenai investasi di Rupiah Cepat, dan jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.